بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في باب فضل التوحيد وما زلنا في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه فإن الله حرم على النار man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Jaminan keamanan dari api neraka adalah bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat. Ma huwa syartuhu? Awalan يبتغي بذلك وجه الله وثانيا صدقا من قلبه لحديث معاذ وثالثا عدم الشرك لا يشرك به شيئا لحديث معاذ أيضا رضي الله تعالى عنه. قلت saya katakan, kata pensyarah, fatabayyana, atau kata Syekh Abdul Rahman Al-Utsyaib, fatabayyana bihadha as-siyaq ma'na syahadati an la ilaha illallah wa annaha tatadamman tarka asy-syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Kalimat yang pertama yabtaghi bidzalika wajhallah maknanya ikhlas. Kalimat kedua sidqan min qalbihi, kejujuran dari hatinya. Kalimat ketiga la yusyrik bihi syai'a, pengamalan. Artinya kalimat la ilaha illallah akan menjamin seseorang aman dari api neraka kalau diucapkan dengan jujur, dengan ikhlas dan dengan pembuktian amal. Maka dikatakan di sini annaha tatadamman, bahwa kalimat tersebut mengandung tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan. Bagi siapa yang mengucapkannya bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu, dan lain-lainnya dalam hadis ini dan yang semiripnya, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, bahwa jaminan-jaminan ini tadi yang dikatakan harama al-nar, diharamkan dari api neraka, bagi siapa yang mengucapkannya dan mati di atasnya. Artinya barakallahu fikum, terus istiqamah di atas kalimat tersebut sampai wafatnya. Kullama ja'at muqayyadah, setiap datang jaminan-jaminan tadi mesti muqayyadah, mesti muqayyad, tidak mutlak. Kalau kalian mendengar orang berkata, bukankah setiap orang yang berkata la ilaha illallah akan masuk surga? Banyak hadisnya. Betul, jangan disalahkan. Benar, semua sekian banyak hadis menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari api neraka. Naam, banyak hadis tersebut. Tetapi ja'at kulluha muqayyadatan, tetapi datang semuanya dengan qaid-qaid. Hadis Itban, apa qaidnya? Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, itu qaidnya. Hadis Mu'adz disebutkan qalaha sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Atau yang kedua la yusyrik bihi syai'an, ini namanya quyud.
ikatan qaid. Kalau ada yang mutlak bagaimana? Tapi ada hadis yang berkata man qala la ilaha illallah dakhala jannah, titik, enggak ada qaidnya. Mada naqul? Naqul bil qaidah bahwa al-mutlaq dibawa kepada yang muqayyad. Maka maksud hadis ini adalah seperti hadis Itban. Maksud hadis ini seperti hadis Mu'adz. Maksud hadis ini seperti hadis yang ini, yang semuanya muqayyadah. Semuanya muqayyadatan. Qala, apakah muqayyadatan biqaulihi khalisan min qalbihi atau ghairu syakin fiha atau bisidqin wa yaqinin ila akhirih. Fa inna haqiqat at-tauhid injidabur ruh ila Allah. Karena hakikat tauhid adalah tertariknya hati ini kepada Allah secara keseluruhan. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dengan ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surga. Mengapa? Karena kalau ikhlas dari hatinya, berarti hatinya akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ikhlasa huwa injidabul qalbi ila Allah taala. Karena keikhlasan itu berarti terikatnya hati ini kepada Allah. Kalau terikatnya hati ini kepada Allah, niscaya dia akan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya dengan taubatan nasuha. Orang yang memiliki la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, kalau berbuat dosa pasti akan takut dan segera bertaubat. Pasti akan gelisah. Astagfirullah, saya betapa jeleknya saya. Betapa buruknya saya berbuat dosa di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Kalau dia punya la ilaha illallah dalam hatinya. Baik. Berbeda dengan orang yang di hatinya tidak ada la ilaha illallah, kosong. Maka dia berbuat dosa yang sama, tetapi hatinya sama sekali tidak ada rasa takut, enggak ada rasa gelisah, tidak bertaubat, tidak beristighfar, dan tidak berpikir tentang Allah sama sekali, enggak peduli. Beda. Tentunya yang ini dengan yang itu akan beda nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kalau yang ini segera bertaubat akan diampuni. Oleh karena itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, mesti akan masuk surga. Walaupun punya dosa, niscaya dosa-dosanya sejenis ini tadi. Ini dengan dosa dia gelisah, takut, minta ampun pada Allah, menyesal, menangis. Orang yang seperti ini, insya Allah diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Qala, fa idza mata 'ala tilkal hal, kalau mati dalam keadaan seperti itu, nala dzalik, akan mendapatkan janji-janji tadi. Apakah dikatakan dakhalal jannah atau dikatakan haram alaihin nar, diharamkan api neraka atasnya? Fa innahu qad tawatarat al ahadits bi annahu yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Karena telah mutawatir hadis-hadisnya bahwasanya akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mutawatir pula hadisnya, wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah. Orang yang memiliki kebaikan di hatinya hanya sebiji sya'irah. Wa ma yazinu khardalah, atau yang sebiji khardal, atau wa ma yazinu darrah, atau sebiji darrah. Sebiji gandum, sebiji jagung, ataupun sebiji syair. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar thumma yakhruju minha. Juga mutawatir adanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka, hanya saja kemudian keluar daripadanya. Wa tawatarat aidan bi anna Allah harrama 'ala an-nari an ta'kula athar as-sujud. Mutawatir pula riwayatnya bahwa Allah mengharamkan api neraka untuk memakan anggota sujudnya dari anak Adam. Fahaulai kanu yusalluna wa yasjudun. Berarti mereka adalah orang yang sujud,
orang yang salat. Wa tawatarat, dan mutawatir pula bi anna Allah yuharrimu 'ala nari man qala la ilaha illallah. Mutawatir pula hadis yang menjamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan diharamkan dari api neraka. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyud istiqal, tetapi datang dalam keadaan muqayyad dengan quyud istiqal. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita mengambil hadis, jangan pilih-pilih. Jangan ambil sebagian, dibuang sebagian. Tawatur hadis yang menyatakan dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mutawatir. Mutawatir pula tawatarat man qala harrama alaihi nar. Diharamkan dari api neraka, Masya Allah. Tetapi mutawatir pula hadisnya, sekian banyak hadis yang menyatakan yukhraj minan nar. Berarti masuk neraka enggak? Allah mengeluarkan dari api neraka man qala la ilaha illallah. Berarti ada yang masuk neraka? Naam. Wa aidan tawatarat, mutawatir pula yang menyatakan harama an-nar an ta'kul athar as-sujud. Mengharamkan api neraka untuk membakar anggota sujud orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan salat. Ini semua mutawatir. Maka harus dikumpulkan semua ini, dijamak dan dijelaskan. Pertama, yang dijamin tidak akan masuk neraka dan dijamin akan masuk surga. Ada qaidnya, quyud istiqal. Di antaranya sudah disebutkan tadi 3 contohnya. Yabtaghi bidzalika wajhallah, khalisan min qalbih, sidqan min qalbih, wa la yusyrik bihi syai'a. Ini quyud istiqal. Ikatan-ikatan yang berat, syarat-syarat yang berat. Berarti untuk dijamakkan yang ini dengan yang ini, katanya tidak masuk neraka. Di sini kok masuk neraka? Dikeluarkan dari api neraka. Kalau tidak sempurna kaidnya, kalau kaidnya tidak lengkap, tidak sempurna, maka masuk neraka, tetapi akan dikeluarkan pada akhirnya dari api neraka. Kalau masih ada la ilaha illallahnya, walaupun belum lengkap syurutnya atau belum sempurna. Atau bisa jadi akan masuk neraka kalau parah. Apa parah? Dalam keadaan disebutkan dalam salah satu hadis mutawatir, tidak memiliki amalan baik kecuali sebiji darah atau sebiji sa'irah atau sedikit sekali. Toh diselamatkan juga pada akhirnya. Berarti ini semua berkait dengan quyud. Kalau lengkap quyudnya, dakhala jannah wa harama alaihi nar. Kalau ternyata masih ada kerusakan-kerusakan padanya, bisa jadi menyebabkan masuk neraka, tetapi akan diselamatkan pada akhirnya dari neraka. Atau bisa jadi dia diazab dalam neraka, tetapi anggota sujudnya diharamkan oleh Allah untuk dikenai atau untuk neraka memakannya. Barakallahu fikum. Wa aktsar man yaquluha la ya'rif al-ikhlas. Sekarang ini problemnya, kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ikhlas dari hatinya, hanya di lidah saja. Bahkan la ya'rif al-ikhlas, tidak mengenali apa itu ikhlas, seperti apa itu ikhlas. Wa aktsar man yaquluha innama yaquluha taqlidan, dan kebanyakan yang mengucapkannya hanya ikut-ikutan. Au adatan, atau hanya adat saja.
Walam yukhalitul imanu basyasyata qalbih, keimanannya belum mencampuri relung hatinya, belum masuk ke inti hatinya. Wa ghalibu man yuftanu 'indal mauti fil quburi amsalu haula. Kebanyakan orang yang disiksa di kuburnya adalah orang-orang yang model seperti itu. Sebagaimana datang dalam hadis, ketika seorang di kuburnya ditanya oleh Munkar dan Nakir, "Man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Orang itu hanya berkata, "Ha, la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu." Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu dan aku ikut. Berarti apa? Muqallid, orang yang hanya ikut-ikutan saja mengucapkannya. Maka dipukul dengan mitraqatan min hadid, dipukul dengan pukulan dari besi di kepalanya sehingga menjerit dan suara jeritanya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Dan kalau saja ada orang yang mendengarnya, niscaya dia akan tersungkur, kata Nabi, akan pingsan, gak sadarkan diri. Wa ghalibu amali haula innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Kebanyakan mereka itu yang menyatakan di kuburnya, aku tidak tahu, aku mendengar orang berkata sesuatu, aku ikut, adalah orang-orang yang hanya taklid dan mengikuti orang sejenisnya. Wa hum min aqrabin nas min qaulihi ta'ala, dan merekalah yang paling dekat dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya Allah, kisahkan kaum-kaum yang diazab, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan. Ummah maknanya jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami di atas jejak-jejak mereka mengikuti. Yani kami hanya ikut jejak mereka. Wa hina idzin fala munafat bainal ahadits. Dengan ini maka hadis-hadis tadi tidak bertentangan. Dengan ini, dengan penjelasan ini, maka hadis-hadis ini tidak bertentangan. Yang mengatakan dakhalal jannah, yang menyatakan diharamkan dari api neraka, yang menyatakan akan dikeluarkan dari neraka, yang menyatakan akan diharamkan neraka untuk memakan bekas-bekas sujudnya, yang menyatakan tidak memiliki kebaikan kecuali sebiji darah, ini semuanya mutawatir dan tidak bertentangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. بالأمس تكلمنا عن فضل لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة تدخل صاحبها الجنة ويحرم صاحبها على النار. صحيح؟ صحيح؟ Nah, bahwa kalimat la ilaha illallah di antara keutamaannya akan memasukkan orangnya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Limada?
Mengapa? Ini jawabannya. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqin. Karena seseorang yang sudah mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan tam, sempurna, lam yakun fi hadhihi al-hal musirran ala dhanbin aslan. Orang yang sudah mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan, maka tidak mungkin dalam keadaan seperti itu orang ini akan musirran ala dhanbin aslan. Enggak mungkin terus menerus dalam dosa. Enggak mungkin terus menerus dalam dosa. Musir dari kata israr. Aslan, sama sekali. Fa inna kamal ikhlasihi wa yaqinihi yujib an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai'. Karena kesempurnaan keikhlasannya dalam mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa yaqinuhu, dan keyakinannya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yujib an yakuna Allah ahabba ilaihi, akan mengharuskan dia menjadikan Allah yang paling dicintainya min kulli syai', dari segala sesuatu. Yang baru datang belajarnya sambil berdiri, pegang kitab. Yang baru datang belajarnya sambil berdiri. Yang di luar cepat masuk. Baik, kita lanjutkan. Keyakinannya terhadap la ilaha illallah, keikhlasannya terhadap la ilaha illallah menjadikan dia akan mencintai Allah dan menjadikan Allah yang paling dicintainya min kulli syai', dari segala sesuatu. Fa idan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harrama Allah wala karahatun lima amara Allah. Maka tidak akan tersisa di hatinya keinginan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula di hatinya akan tersisa keinginan terhadap apa yang dimakruhkan oleh Allah taala. Bagaimana dia akan berbuat dosa yang makruh saja dia enggak suka. Enggak punya keinginan. Karena hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah, bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia hamba Allah, dia berkewajiban untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini enggak akan melakukan dosa dengan israr, kecuali ketergelinciran kemudian segera taubat. Kecuali ketergelinciran dan kemudian segera taubat. Wa hadha huwa alladhi yuharrim 'alan nar. Orang yang seperti inilah yang neraka enggak akan menyentuhnya dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa in kanat lahu dunubun qabla dzalik, walaupun dia memiliki dosa sebelumnya. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas wa hadhihi at-taubah wa hadhihi al-mahabbah wa hadzal yaqin la tatruk lahu dhanban illa muhya anhu. Mengapa? Karena iman tadi, keikhlasan tadi, taubat tadi, kecintaan kepada Allah tadi, dan keyakinan tadi, semuanya enggak akan meninggalkan satu dosa pun kecuali terhapus. Kama yanhul lailun nahar, sebagaimana malam menghapus siang, sebagaimana siang menghapus malam. Tadinya terang benderang, redup, kemudian gelap, hilang terang sama sekali, hilang siang sama sekali. Begitulah orang yang dalam keadaan memiliki keyakinan la ilaha illallah.
Fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani'. Sekarang keadaan kedua. Kalau dia mengucapkannya dalam keadaan sempurna, menghalangi dari kesyirikan yang besar dan juga kesyirikan yang kecil. Kalau keyakinan la ilaha illallahnya sempurna, akan menghalangi dia untuk melakukan syirik besar dan syirik kecil. Fahada ghairu musirrin ala dhanbin aslan. Maka yang demikian tidak mungkin dia akan melakukan dosa terus menerus. Karena akan masuk dalam dosa kecil, dalam syirik kecil, yaitu tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dosa-dosanya yughfaru lahu karena ghairu musirrin. Fa yughfaru lahu wa yuharrim 'alan nar. Maka akan diampuni dosanya dan diharamkan dari api neraka. Berarti apa jawaban pertanyaan kita yang pertama? Apa jawaban terhadap pertanyaan kita yang pertama yang berdiri dijawab? Apa pertanyaannya dulu? Tahu nggak pertanyaannya? Pertanyaan kita di awal. Pasti nggak tahu. Mengapa? Karena terlambat. Apa pertanyaannya? Kemarin dibahas bahwa dia di antara fardhu tauhid adalah harrama alaihi an-nar dan yudkhilul jannah. Pertanyaannya, mengapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha illallah, tidak akan masuk neraka? Karena jawabannya dua atau baru dua yang dibahas pada paragraf pertama dan yang dibahas pada paragraf kedua. Siapa yang menjawab? Man yujib? Ijlisa. Silakan duduk. Baik. Apa jawaban pertama? Man yarfa' yadah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas akan menjadikan Allah sebagai ahabba ilaih min kulli syai'. Orang yang menjadikan Allah yang paling dicintainya tidak akan ada keinginan untuk bermaksiat. Karena cintanya kepada Allah Ta'ala, bagaimana mungkin akan melakukan apa yang bertentangan dengan Allah SWT. Nggak akan memiliki iradah lima haram Allah dan nggak akan memiliki iradah lima karih Allah. Bukan hanya yang haram, yang makruh pun nggak mau. Kalau menjadikan Allah sebagai ahabba ilaih. Jawaban kedua di paragraf kedua. Apa jawabannya? Naam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti dia akan meninggalkan asyirk binawaihi dengan dua jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Kalau dia tinggalkan syirik besar dan syirik kecil, apakah mungkin orang ini akan berbuat dosa yang terus menerus? Kalau orang itu berbuat dosa terus menerus dengan israr, maka akan sampai kepada adamul khauf, tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Dan itu tidak mungkin kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka nggak ada israr. Kalau nggak ada israr, maka dosa-dosa tadi akan terhapus. Dengan apa? Dengan keyakinannya terhadap la ilaha illallah, dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adam syirik, dengan tauhidnya, akan terhapus semua dosa-dosanya karena tidak israr. Baik, kita lanjutkan jawabannya. Wa in qalaha ala wajhin khalasa bihi min asyirkil akbar dunal asghar.
Sekarang kalau jenis kedua, jika mengucapkannya dengan sisi yang ikhlas, Masya Allah, tetapi tidak sempurna, hanya sebatas meninggalkan syirik besar, masih terjatuh dalam syirik-syirik kecil. Walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dzalik, tetapi tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Saya ulangi, kalau keikhlasannya terhadap tauhid la ilaha illallah hanya sebatas global, dia tidak berbuat syirik besar, tetapi masih terjatuh dalam beberapa syirik kecil. Walam ya'ti ba'daha ma yunaqidu dzalik, tetapi tidak melakukan hal yang merupakan pembatal-pembatal tauhid. Fahadhil hasanah la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, maka hasanah ini gak akan bisa disaingi oleh apapun. Yang ketiga, syirik besar walhamdulillah, Masya Allah, hilang dengan tauhidnya yang kokoh, dengan keikhlasannya. Maka yang akbar tidak dikerjakan. Tidak mengerjakan syirik besar dan kekafiran-kekafiran. Kadang-kadang terjatuh dalam syirik kecil. Apa syirik kecil biasanya? Yang sering terjadi pada kita? Riya. Ingin dipuji, ingin diceritakan, ingin viral. Itu juga riya. Nah, berarti mereka-mereka yang senang selfie adalah murai, tukang riya. Barakallahu fikum. Berarti syirik kecil ini banyak terjadi, iya. Tetapi dia Masya Allah tidak mengerjakan perkara-perkara syirik besar atau pembatal-pembatal tauhid. Baik, kira-kira tauhid yang dia punya dibandingkan dengan dosa-dosanya, besar mana? Besar mana? Jelas besar tauhid. Tentunya kalau tidak melaksanakan kekafiran-kekafiran, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan, artinya dia memiliki ibadah kepada Allah dengan sekian banyaknya. Salatnya, puasanya, dan seluruhnya. Cuma kadang masih terjatuh dalam dosa-dosa ini tadi, termasuk syirik kecil. Tetapi tetap tidak israr, karena mereka orang ini bertauhid. Karena lebih besar tauhidnya daripada dosa-dosanya, maka akan kalah dalam timbangan, juga akan terhapus. Kembali kepada kitab. Bukan orang yang tenang-tenang berbuat dosa, tetapi orang yang selalu deg-degan hatinya. Ya Allah, sepertinya aku jatuh dalam riya. Astagfirullah. Bagaimana aku memperbaiki diri ini? Sehingga para imam Ahlus Sunnah berkata, yang paling susah bagiku adalah memperbaiki niat. Yang paling susah. Selalu berupaya untuk ikhlas. Tiba-tiba datang lagi dalam bentuk lain. Tiba-tiba datang lagi dalam bentuk lain. Tiba-tiba datang lagi dalam bentuk lain. Baik, kata beliau, fahadhil hasanah, hasanah yang dia punya, la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, enggak akan terkalahkan oleh dosa-dosanya. Karena kekuatan tauhid sangat besar. Fayurajjihu biha mizanal hasanat. Akhirnya timbangan hasanat akan lebih kuat. Timbangan kebaikannya rajih, unggul. Kama fil haditsil bitaqah, sebagaimana dalam hadis bitaqah. Fayuharrim 'alan nar, maka orang ini pun terhalang dari api neraka.
Walakin tanqus darajatuhu fil jannati biqadri dzunubihi, tetapi akan berkurang derajatnya sesuai dengan kadar dosanya. Yang ini diharamkan dari api neraka karena cintanya kepada Allah mengalahkan keinginannya untuk berbuat dosa, sehingga bersih yang paling tinggi di dalam Jannatul Firdaus. Yang ini Masya Allah tidak berbuat syirik besar wala kecil, tapi masih berbuat dosa-dosa yang bukan syirik kecil, bukan syirik besar. Masya Allah, nazran yasiran, hanya sedikit sekali. Fayu'fa anhu, tetapi di bawahnya, ya kan, tetap masuk jannah, tetap selamat dari api neraka. Yang ini juga karena dosa-dosanya ringan, marjuh, dan dosa kebaikan-kebaikannya rajih, maka yang ini dihapuskan. Berarti tidak masuk neraka. Naam, nggak masuk neraka. Berarti masuk surga. Naam. Apakah sama dengan ini? Sama dengan ini? Ya tidak. Di bawahnya lagi. Dan mereka yang di bawahnya melihat penduduk surga yang di atasnya seperti bintang-bintang di langit. Jauh sekali. Ikhwanina a'azakumullah, tetapi harrama alaihi nar. Kama fil haditsil bitaqah, sebagaimana di dalam hadis bitaqah. Dibawakan apa enggak di sini hadis bitaqahnya? Hadis bitaqah dijuluki kalimat bitaqah karena nanti akan dipanggil yu'ta atau yud'a rajulun yaumul qiyamah. Dipanggil seseorang pada hari kiamat. Dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara dia dengan Allah saja, tidak ada orang lain atau tidak ada yang lain. Bainahu wa bainallah. Wa laysa bainahuma turjuman, dan tidak ada penterjemah, penengah antara Allah dengan hamba tadi. Maka dibentangkanlah 99 sijillat, dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar, masing-masing lembaran sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan kepadanya, hal ankarta minha syai'an, apakah ada yang kau ingkari dari dosa-dosamu ini? Orang tadi menjawab, la ya Rabb, tidak ya Rabb, itu semua dosa-dosaku. Apakah ada yang kau ingkari? Tidak ada satupun, itu semua adalah memang kesalahanku ya Rabb. Halaka hasanah, apakah kau punya kebaikan? Orang tadi menjawab, la ya Rabb, aku enggak memiliki kebaikan apapun. Fayuhabur rajul, orang ini sudah putus asa, sudah merasa akan diazab. Aku enggak punya kebaikan apapun. Kata Allah, balaka hasanah, bahkan engkau punya hasanah. Maka dikeluarkanlah satu catatan kebaikan dalam bentuk bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Bertuliskan la ilaha illallah. Maka orang tadi merasa putus asa, berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya Rabb, apa bandingnya bitaqah ini dengan sijillat, dengan sekian banyak lembaran-lembaran tadi? Merasa ini kecil, lembar yang tadi besar sekali. Dijawab, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Maka ditimbanglah la ilaha illallah fi kiffah wa tis'ina sijillan fi kiffah. Yang satu di tangan timbangan la ilaha illallah, kartu kecil tadi. Di sisi lainnya, di kiffah yang lainnya, 99 lembar catatan dosa. Famalat bihinna la ilaha illallah wa tashat as-sijillat. Maka beratlah la ilaha illallah dan ringanlah 99 lembar catatan dosa tadi.
Lihat ikhwan a'azakumullah. Setiap satu, jangan kamu lihat 99 lembarnya, tetapi lihat dosa-dosanya sekelas apa, karena dia punya tauhid. Artinya kalau dia punya tauhid, nggak ada yang seperti kekafiran, kesyirikan akbar, nggak ada. Catatan-catatan ketika kamu mengganggu temanmu udah tercatat. Hati-hati. Ya. Pagi ini berapa yang sudah tercatat dari dosa-dosa kalian? Ada 100? Banyak sekali, mungkin 200. Mengapa? Ya. Kamu sengaja mengucapkan kalimat yang menyakiti hati temanmu, tercatat sebagai dosa. Kamu sengaja mengganggu temanmu, tercatat sebagai dosa. Belum lagi yang bainaka wa baina nafsik, yang enggak berkait dengan orang lain, yang kamu sendirian berbuat sesuatu yang jelek. Wallahu ta'ala alam, hanya masing-masing kalian yang tahu tentang dirinya. Itu sehari, bagaimana dengan sekian tahun? Maka tauhid tak terkalahkan. Ini keadaan kondisi yang ketiga. Ar-rajih dalam timbangan adalah amalan baiknya, yaitu tauhid. Sedangkan dosa-dosanya dalam keadaan ringan. Wa hadza bi khilafi man rajjahat sayyi'atuhu bi hasanatihi. Berbeda lagi kalau ternyata dosa-dosanya mengalahkan kebaikannya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kita semua punya la ilaha illallah? Berarti la ilaha illallahnya kita akan berat dong dengan dosa-dosa kita. Tidak sama, maaf. Ya. Belum tentu sama antara bitaqatukum wa bitaqatuhum wa bitaqatuna. Belum tentu sama catatan la ilaha illallah yang ada pada saya atau pada kamu atau pada mereka. Mengapa tidak sama? Karena nilainya berkait dengan al-yaqin. Seberapa keyakinannya. Berkait dengan keikhlasan. Berapa keikhlasannya. Dan itu tidak bisa diukur dengan timbangan-timbangan apapun. Karena itu di dalam hati. Allah yang maha tahu bahwa ini orang ragu-ragu, ini sekedarnya, ini ikut-ikutan, ini agak yakin, ini sangat yakin. Ini agak ikhlas, ini ikhlas, yang itu murai. Hanya pura-pura sebagai muslim padahal kafir. Berbeda, barakallahu fikum. Atau seperti orang muslim tetapi punya sifat nifaq. Karena tidak begitu yakin, atau separuh atau setengah-setengah keyakinannya. Maka berbeda-beda. Jangan merasa pasti akan dihapus dosa-dosanya karena kita punya bitokoh tadi. Belum tentu sama dengan apa yang dikisahkan di dalam hadis bitokoh. Baik, maka digambarkan kondisi yang keempat. Kalau ternyata kejelekan-kejelekannya tadi mengalahkan kebaikannya, berarti bitaqatut tauhidnya agak ringan. Mungkin kurang ini, kurang itu. Kurang syarat-syaratnya. Wa mata musirran ala dzalik, bahkan matinya masih israr di atas dosa. Masih israr, dia belum bertaubat. Fa innahu yastawjibun nar, maka orang ini akan terkena api neraka. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, wa khalasa biha min asyirkil akbar, walaupun dia bersih dari syirik besar, tetap dia masuk neraka karena dosanya terlalu besar, mengalahkan kalimat tauhidnya dalam timbangan. Lakinnahu lam yamut ala dzalik, tetapi dia tidak meninggal di atas kekafiran atau di atas kesesatan. Bal ata ba'da dzalika bi sayyi'atin rajjahat ala hasanati tauhidihi, hanya saja dia meninggal dengan kejelekan-kejelekan yang lebih unggul daripada kebaikan tauhidnya. Tauhidnya masih ada, tapi kalah beratnya dengan dosa-dosanya. Maka dia masuk neraka. Taib, apa keutamaan la ilaha illallah di situ berarti? Kalau tetap masuk neraka, ada.
pada riwayat-riwayat berikutnya yang kita tulis di pojok sini. Mudah-mudahan masih ingat. Apa itu? Tidak boleh api neraka membakar anggota sujudnya. Dan nanti akan dikeluarkan dari api neraka ke dalam jannah. Berarti tetap fadilatul tauhid ada. Fa'inahu fi hali qawliha kana mukhlisan. Karena dia mengucapkannya dalam keadaan ikhlas. Lakinnahu ata bidunubin. Tetapi dia mendatangkan sekian banyak dosa. Awhanat dalika tauhid. Yang akhirnya melemahkan tauhidnya dan keikhlasannya. Fa'ad'afathu. Akhirnya menjadikan dia lemah. Wa qawiyat narud dunub. Dan menjadi kuat api dosa-dosa. Hatta akhlaqat dalik. Hingga memakar dia. Bikhilafil mukhlis al-mustayqin. Beda dengan orang yang ikhlas dan yakin. Fa inna hasanatuhu, karena sungguhnya fa inna hasanatihi la takunu illa rajihah. Orang yang ikhlas, orang yang yakin, niscaya kebaikan-kebaikannya akan lebih unggul daripada kejelekan-kejelekannya. Wala yakunu musirran ala sayyi'at, dan tidak mungkin terus-menerus dalam dosa. Fa in mata ala dzalik dakhala jannah. Kalau meninggal demikian keadaannya akan masuk surga. Tetapi karena keikhlasannya lemah, karena keyakinannya lemah, maka dia tetap masuk neraka walaupun punya la ilaha illallah. Hanya saja tidak kekal di dalamnya. Hanya saja Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakar anggota sujudnya, dan seterusnya dan seterusnya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilihat yang namanya belum ditulis berarti nilainya belum saya catat. Yang namanya enggak ada berarti belum dapat nilai. Baik. Sehingga jangan menggampangkan masalah nama. Kalau nggak ada nama, dianggap nggak ikut ulangan. Diparuh ke belakang. Biar cepat. Taruh lagi ke belakang. Bagi dua. Nah, gitu. Baik. Berarti ulangan Umdatul Ahkam dari awal kitab. Setuju? Dari awal yang kita pelajari di semester pertama, yaitu Ghuslul Muhrim. Sahih? Betul Ghuslul Muhrim? Ya. Berarti dari Ghuslul Muhrim sampai akhir madarasna. Ghuslul Muhrim sampai akhir apa yang kita pelajari, yaitu Babul Buyu'. Barakallahu fikum. Adapun Kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, alhamdulillah kita mulai dari awal kitab. Sahih? Berarti dari awal kitab sampai hadis Mu'ad ibn Jabal atau hadis Itban. Dari awal kitab sampai hadis Itban radhiyallahu taala anhu.
Masih tersisa syarahnya sedikit. Bisa kita ambil sekarang? Waktunya setengah jam. Kita sampai pada wa innama yukhafu. Sahih? Innama yukhafu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita masih membahas syarah dari hadis Itban radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata dengan hadis dari Nabi SAW, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Alhamdulillah sudah dibahas sebagian besarnya. Tersisa sedikit. Wa innama yukhafu 'alal mukhlis an ya'tiya bi sayyi'atin rajihah. Yang dikhawatirkan bagi seorang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah kemudian mendatangkan atau mengerjakan kejelekan yang rajih, yang lebih unggul, fayad'uf imanuhu, maka lemahlah imannya. Fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqin, maka pudarlah keikhlasannya. Artinya tidak lagi mengucapkan dengan ikhlas. Di mulut berbeda, perbuatan berbeda. Tidak memiliki keikhlasan dan keyakinan yang mani' min jami'is sayyi'at. Tidak memiliki keikhlasan dan keyakinan yang bisa menghalangi kejelekan-kejelekan. Wa yukhsha 'alaihi minasyirkil akbar. Akhirnya dikhawatirkan baginya syirik besar dan syirik kecil. Fa in salima minal akbar, kalaupun selamat dari syirik besar, baqiya ma'ahu minal asghar, masih tersisa padanya syirik-syirik kecil. Fayudhifu ila dzalika sayyi'at, ditambah lagi dengan kejelekan-kejelekan, dengan dosa-dosa, tambammu ila syirik, yang digabungkan dengan syirik. Fayurajjih janibus sayyi'at, akhirnya lebih rajih sayyi'at. Perhatikan kekhawatiran ini. Jadi jangan ittikal. Jangan ittikal. Ittikal menggampangkan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz Ibn Jabal. La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kabarkan pada mereka fayattakilu, khawatir mereka jatuh ke dalam ittikal. Orang-orang yang ittikal biasanya menggampang-gampangkan dosa, sayyi'at. Setelah menggampang-gampangkan dosa, akhirnya lemah imannya. Begitu lemah imannya, terjerumus ke dalam syirik. Asyirk al-asghar. Semakin dahsyat kelemahannya, sayyi'atnya rajihah, semakin berani berbuat syirik akbar. Wassalam. Apanya yang wassalam? Imannya tadi hilang. La ilaha illallah. Dengan syirik akbar gugur. Iya kan? Tadinya Masya Allah ikhlas. Tetapi dengar berita katanya yang penting la ilaha illallah, tidak apa-apa, dosa akan diampuni. Enggak dengar hadis bitokoh, 99 lembar juga dihapus kok, tenang saja. Mulai dari sayyiat yang saghair berpindah menjadi kabair.
dosa-dosa besar. Dari kabair jatuh ke dalam syirkil asghar. Bid'ah termasuk di dalamnya. Dari bid'ah jatuh ke syirik besar. Selesai. Jangan lagi berkata saya punya la ilaha illallah, sudah gugur dengan syirik akbar. Fa inna sayyi'at tud'iful iman wal yaqin. Karena dosa-dosa itu akan mengurangi keyakinan, akan mengurangi keimanan, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa-dosa. Maka dengan dosa-dosa imannya berkurang, keyakinannya berkurang, kepercayaannya berkurang. Yang tadinya yakin jadi ragu-ragu dengan banyaknya dosa. Fayad'uf qawlu la ilaha illallah. Berarti semakin lemah ucapan la ilaha illallah. Fayamtani al-ikhlas bil qalb. Akhirnya terhalang keikhlasan dalam hati. Fayasirul mutakallim biha kalhadi awin naim. Akhirnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi seperti orang yang ngigau. Hadi itu yaquluhu wa huwa naim. Hadi adalah orang yang berbicara dalam keadaan tidur, melindur. Awin naim, atau dia berbicara dalam keadaan tidur. Mengapa? Karena nggak ada isinya sama sekali, nggak ada keyakinannya. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan iyyakum wasyirkil ashar. Hati-hati kalian dari syirik kecil. Ya apalagi syirik besar. Syirik kecil aja hati-hati. Apa ya Rasulullah? Ar-riya. Riya ingin dipuji. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan wa min makayidis syaitan, termasuk tipu daya syaitan. Makayidis syaitan, termasuk tipu daya syaitan adalah mengajak pada dosa-dosa kecil. Kecil aja kok, nanti juga diampuni. Setelah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, imannya menurun. Akan diajak kepada kabair. Diajak kepada kabair. Setelah dosa besar dia kerjakan dengan berani, semakin hancur, semakin lemah imannya, diajak kepada bid'ah-bid'ah. Kemudian diajak kepada syirik dan kekufuran. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tujuan syaitan yang pertama pengennya mengkafirkan. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink. Ketika syaitan berkata pada manusia kafirlah, ketika mereka dalam keadaan sudah kufur, aku berlepas diri. Aku tidak menjanjikan kecuali janji palsu. Kenapa percaya? Tujuan utama kekafiran. Tetapi ketika tidak bisa diajak pada kekafiran, dia akan mengajak kepada bid'ah-bid'ah. Mengajak pada syirik-syirik kecil. Ketika tidak bisa, diajak kepada dosa-dosa besar. Ketika nggak bisa juga, diajak pada dosa-dosa kecil. Ketika dosa kecil pun orang ini saleh, tidak terbawa. Berhenti syaitan menggoda? Tidak. Masih menggoda lagi dengan tahapan berikutnya. Ini bukan dosa. Nggak ada larangan. Ternyata diajak kepada laghun wala'ib, main-main. Ini penting ini mencerdaskan bangsa. Apa? Main Rubik. Wah. Kan gak haram. Syaitan mengajak pada perkaranya mengapa? Untuk meninggalkan yang lebih baik. Ini kesia-siaan. Kemudian dia ajak kepada perkara ini untuk meninggalkan yang afdal. Untuk meninggalkan yang afdal.
Masya Allah, ternyata anaknya saleh. Tidak, saya masih belum menghafalkan Quran, saya masih belum menghafalkan hadis, saya mau ulangan, saya mau ini, saya mau itu. Masya Allah. Putus asa? Berhenti syaitan? Tidak. Masih mengajak lagi kepada perkara-perkara baik. Masya Allah. Syaitan mengajak pada perkara baik? Iya. Untuk meninggalkan yang lebih baik lagi. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi diajak kepada kesia-siaan untuk meninggalkan yang baik. Ternyata ketika dia saleh, mukmin, taqi, Masya Allah, kayaknya sudah ulama ini, bukan tidak digoda, digoda lagi. Ini sunnah, kerjakanlah yang ini, kata syaitan. Mengapa? Khawatir kalau dia sibuk dengan yang lebih ahsan. Ustadz, Syekh, ada undangan ini, ada undangan itu, ada ini kan sunnah saat menghadiri, ada jenazah, ada ini terus, supaya tidak nulis-nulis kitab. Ya. Wa amma ibadatuhu li nafsihi khassah, wa amma al-kitab lil 'ammah. Ayyuhuma afdal? Yang lebih afdal yang untuk an-nas, 'ammah. Apa kaidahnya kemarin? Maslahatul 'ammah afdal wa qaddam. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat yang khusus. Baik. Itulah makaid syaitan. Sehingga jangan merasa tenang dari tipu daya syaitan, karena syaitan haris, bersungguh-sungguh untuk menggoda anak Adam sampai kufur. Kembali kepada kitab. Aw man yuhassinu sautahu bi ayatin minal Qur'an, atau seperti orang yang membaguskan bacaannya dalam baca Quran, tetapi min ghairi dzauqin wa halawatin, tetapi tidak dengan perasaannya, tidak dengan merasakan manisnya. Fahaulai lam yaquluha bikamalis sidqi wa yaqin. Maka mereka ini tidak mengucapkannya dengan kesempurnaan kejujuran, tidak dengan kesempurnaan keyakinan. Bal yatuna ba'daha bisayyi'atin tanqudu dzalik. Bahkan dia atau mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi yatuna ba'daha, melakukan setelahnya dengan kejelekan-kejelekan yang tanqudu dzalik, yang membatalkan atau mengurangi. Bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin. Bahkan suatu saat dia mengucapkannya tetapi tidak lagi ada keyakinan, tidak lagi ada kejujuran. Min ghairi yaqinin wala sidqin. Wa yamutuna ala dzalik, yang akhirnya mati di atas yang demikian. Walahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannah. Yang akhirnya dia memiliki dosa-dosa yang sangat banyak dan besar yang menghalangi mereka untuk masuk surga. Berarti adakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka? Ada yang seperti ini tadi. Imam mengucapkan tapi tidak yakin, atau mengucapkan tidak jujur, atau mengucapkan yakin, jujur tapi tidak sempurna. Apa bukti tidak sempurna? Terjerumus dalam sekian banyak dosa-dosa, yang kecil dan yang besar, bahkan syirik-syirik kecil termasuk di dalamnya. Maka terhalang untuk masuk surga min awwali marrah, min awwali wahla. Terhalang untuk masuk surga secara langsung. Pahami? Bukan terhalang sama sekali. Terhalang untuk langsung masuk surga. Di neraka dulu diadab. Wa idza kasuratid dunubu taqul 'ala lisani qawluha. Atau dengan banyaknya dosa-dosa, berat kalimat la ilaha illallah di lidah. Wa qasal qalbu an qawliha, hati menjadi keras, berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa karihal amal salih, akhirnya enggan untuk beramal saleh. Dalam keadaan sudah sering bermaksiat, sudah jauh dari sunnah,
meninggalkan pakaian sunnah, akhlak sunnah ketika diajak untuk ngaji di masjid, enggan. Enggak lah, saya di sini aja. Mengapa? Merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak bersih. Akhirnya semakin jauh. Wa taqula alaihi sima'ul Qur'an. Akhirnya merasa berat mendengarkan Al-Qur'an. Karena memang tidak pernah baca Quran, sudah jauh dari Quran, lidah juga berat mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan zikir sudah berat karena sudah terlalu banyak mendendangkan nyanyian-nyanyian dan lagu. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilih. Di antara manusia ada yang membeli dengan modal lahwal hadits, ucapan-ucapan kosong yang tafsirnya diantaranya adalah nyanyian-nyanyian untuk menghalangi dari jalan Allah. Akhirnya karena terbiasa dengan nyanyian, berat untuk mengucapkan la ilaha illallah, berat untuk mengucapkan atau membaca Al-Quran. Bukan hanya itu, mendengarkan Al-Quran pun nggak betah. Udah matiin aja. Saya deg-degan kalau dengarkan ayat-ayat begitu, matiin aja. Wa kariha mukhalatatu ahlil haqqi. Akhirnya dia enggan pula untuk bergabung bersama ahlil haq. Atau ada yang terlewat. Wastabsyarahu bidzikri ghairihi. Justru merasa senang kalau menyebut selain ayat. Kalau menyebut selain la ilaha illallah, selain zikrullah, dia suka. Istabsyaru, bahasa gembira. Kata-kata apa itu? Dari siapa itu? Ucapan yang indah. Tetapi ketika Al-Quran justru enggan. Watma'anna ilal batil. Merasa tentram dengan kebatilan. Wastahlar rafat. Merasa manis dengan rafat. Kefasikan. Merasa lezat dengan dosa-dosa. Wa mukhalatata ahlil batil. Dan merasa manis, merasa senang kalau bergaul dengan orang-orang jelek. Dengan ahlil batil. Tertawa senang ketika bergaul dengan fusaq. Dengan orang-orang fasik. Wa kariha mukhalatata ahlil haqqi. Dan justru dia enggan dan tidak suka untuk bergaul dengan orang-orang baik. Sedih, kaku kalau di tengah-tengah orang saleh. Fa mithlu hadza idza qalaha qala bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Orang seperti ini kalaupun mengucapkan la ilaha illallah, maka hanya di lidahnya, tidak masuk dalam hatinya. Wa bi fihi ma la yasduquhu amaluh. Hanya di bibirnya yang tidak dibenarkan oleh amalannya. Wa in qalaha. Tapi kebanyakan la yaquluha. Mengapa? Sudah berat. Seorang anak muda yang kecelakaan di Saudi dengan mobilnya, 3 kebut-kebutan, tidak mengucapkan kecuali bait lagu yang didengarkan di mobilnya. Itu dikisahkan oleh beberapa ulama. Diulang-ulang terus sampai matinya. Padahal keluarganya, bapaknya, orang tuanya semuanya menyatakan qul la ilaha illallah ya bunai, wahai anakku qul la ilaha illallah. Dia tetap mengucapkan kalimat tadi. Kalimat yang terakhir dia dengar di mobilnya dari lagu-lagu tersebut, lagu-lagu fasik. Tidak bisa dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu akhiru hayati su'ul khatimah. Kan sudah berat lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Yang namanya iman bukan dengan perhiasan, bukan dengan angan-angan. Walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathul a'mal. Iman itu tidak cukup hanya dengan perhiasan dan angan-angan.
Perhiasan itu maksudnya zahir. Pakaiannya sepertinya pakaian sunnah. Kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, kelihatannya. Tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Tidak ada keyakinan sama sekali. Maka kata Al-Hasan, bukan itu yang namanya iman. Bukan hanya hiasan zahir. Bukan hanya angan-angan kosong. Tetapi ma waqara fil qulub. Tetapi yang namanya iman adalah yang mapan di dalam hati. Waqara artinya kokoh di dalam hati. Wasaddaqathul a'mal, dan dibuktikan, dibenarkan oleh amalan salehan. Dibenarkan oleh amal saleh. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Siapa yang ucapannya baik dan amalannya juga baik, diterima dari dia. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Adapun yang mengucapkan dengan ucapan baik tetapi amalannya jelek, ya tidak diterima. Harus sesuai amalan dengan perbuatan. Li'annal iman qaulun wa amal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, aku menemui lebih dari 100 syekh, lebih dari 100 guru. Semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Semuanya berkata sama bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan sama. Kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya pun menjauhi kesyirikan. Menjauhi syirik besar, syirik kecil. Menjauhi amalan-amalan yang bertentangan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi iman. Qaulun wa amal. Kalau ucapannya baik, perbuatannya baik, diterima. Tetapi kalau ucapannya baik, amalannya jelek, tidak diterima. Demikian kata beliau rahimahullah. Berkata Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah. Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala menyatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu bikasratus siyam wala salah walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Tidaklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengalahkan kalian dengan banyaknya puasa atau dengan banyaknya salat. Tetapi dengan apa yang waqara fi qalbihi, tetapi dengan apa yang ada dalam hatinya, yang kokoh di dalam hatinya, yang mapan di dalam hatinya, itu yang menyebabkan Abu Bakar unggul. Kalau bicara banyak-banyakan, di antara aliran Syiah ada yang mengajarkan salat malam 100 rakaat. Salah seorang mereka menceritakan pada kita setelah dapat hidayah. Setelah mendapatkan hidayah kepada sunnah, dia berkata, sungguh Ustaz, demi Allah, saya disuruh untuk salat 100 rakaat. Bagaimana saya menghitungnya? Diajarkan untuk menggunting-gunting kertas kecil-kecil 100 lembar. Setelah 1 rakaat pindah ke kanan, 1 kertas. Salat lagi pindah lagi ke kanan sampai 100. Kalah para salaf dalam masalah jumlah. Tapi enggak jauh-jauh Khawarij. Apa kata Nabi tentang ibadah mereka? Salat mereka mengalahkan salat kalian wahai para sahabat. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Ibadah kalian, salat kalian, puasa kalian, laisa bi syai', enggak ada apa-apanya dibandingkan ibadah mereka. Tetapi apa kata Nabi? Yakhrujuna minal Islam kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka sesat, menyimpang dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti apa yang menyebabkan mereka unggul, para salafus saleh dan khususnya Abu Bakar Siddiq? Ma sabaqakum Abu Bakrin bikasratus siyam wala salah, kata Imam Al-Muzani rahimahullah. Tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa, tetapi ma waqara fi qalbi, tetapi apa yang kokoh dalam hatinya, keyakinan terhadap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap din. Sehingga
Ketika ada yang mengatakan sebaiknya jangan ikuti sunnah yang ini, marah dia. Engkau perintahkan aku untuk meninggalkan sunnah? Sungguh demi Allah, aku nggak akan tinggalkan satu sunnah pun. Karena aku khawatir kalau aku tinggalkan satu ajaran Nabi, an-azigh, aku akan sesat, aku akan menyimpang. Ketika mereka berduyun-duyun menceritakan tentang Rasulullah SAW ke Syam. Mana mungkin semalam ke Syam? Ini tidak masuk akal. Kata Abu Bakar, siapa yang bicara? Beliau sendiri. Sekarang dia sedang bicara di Ka'bah. Kata Abu Bakar, kalau beliau yang bicara, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya padahal aku sudah beriman dengan ayat yang turun min fauqi sab'i samawat. Subha masa. Aku sudah beriman dengan ayat yang turun min fauqi sab'i samawat, sabah masa, pagi dan sore. Jauh mana Syam dengan arsy Allah SWT. Ikhwan fillah a'azzakumullah, lihat keyakinannya, tidak goyah sedikit pun. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujibiha. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengerjakan konsekuensinya, balik tasaba amadzalika dunuban, bahkan melakukan setelah itu bersamanya, bersama kalimat la ilaha illallah, melakukan dunuban, dosa-dosa, wa kana sadiqan fi qauliha muqinan biha, walaupun dia punya kejujuran dan juga punya keyakinan tetapi tidak sempurna. Lakin lahu dunubun, tapi dia punya dosa-dosa yang ad'afat sidqahu wa yaqinahu, yang membuat lemah kejujurannya dan membuat lemah keyakinannya. Yanqus bimadza? Yanqus bil ma'siyah. Al-iman yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keyakinannya berkurang setiap melakukan dosa, berkurang. Wandafa ila dzalika syirkul asghar al-amali. Ditambah lagi dengan syirik-syirik kecil dalam bentuk amalan. Yang rajjahat hadhis sayyiat, yang mentarjih, yang menyebabkan rajihnya kejelekan-kejelekan di atas hasanah, di atas kebaikan. Wa mata musirran 'ala dzunub, dan mati dalam keadaan masih israr, masih terus-menerus dalam dosa. Wajarlah kalau dikatakan dalam hadis dia masuk neraka. Padahal punya la ilaha illallah. Bi khilafan yaquluha bi yaqinin wa sidqin. Berbeda dengan yang mengucapkannya dengan keyakinan dan kejujuran. Imma an la yakuna musirran ala sayyi'ah, orang yang jujur dan yakin bisa jadi dia tidak pernah israr dalam dosa. Perhatikan, bukan tidak berbuat dosa, tetapi lam yakun musirran, tidak terus-menerus dalam dosa. Aslan, sama sekali. Mengapa? Karena punya iman, punya keyakinan. Ketika terjerumus dalam dosa, ada takutnya, ada gelisahnya. Terasa. Mengapa terasa? Hatinya hidup. Hatinya punya ruh, yaitu ruhut tauhid. La ilaha illallah. Adapun mayit tidak punya ruh. Maka bagaimanapun dia berbuat dosa, segala macam dosa, tidak terasa apa-apa, tenang saja. Berarti memang hatinya mati. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Ada yang lahu hayatun, ada yang qalbun mayyit. Apa bedanya yang hidup dengan yang mati? Yang hidup lahu ruh, yang mayit laysa lahu ruh. Tayyib, wa ma ruhul qalb? Wa madza ruhul qulub? Ruhul qulub la ilaha illallah. Maka hatinya hidup. Adapun yang tidak memiliki keyakinan la ilaha illallah, hatinya mati. Tayyib. Dan perbedaan yang hidup dan yang mati, kalau hidup merasa, kalau mati tidak punya perasaan. Baik, apa contohnya? Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu.
Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Luka bagi orang sakit, bagi orang mati enggak terasa. Wa ma li jurhin, jarah, bimayyitin ilamu, tidak ada alam, enggak ada rasa, enggak ada sakit. Kamu lukai, kamu sayat, kamu beginikan, kamu begitu kan, enggak kemudian bangun, sakit, enggak akan. Mayit. Berbeda dengan orang yang hidup sehat. Kamu ganggu begini, langsung tangannya spontan menangkis dan menyatakan, ada apa kamu? Menyakiti saya. Hidup. Demikian pula barakallahu fikum, hati yang hidup begitu berbuat dosa terasa. Ya Allah, saya berpunya dosa, gelisah, astagfirullah, minta ampun pada Allah, salatnya khusyuk dan kemudian berdoa minta ampun dari dosa tersebut. Hal yakunu musirran ala dzalika? La yakun musirran ala dzanbin aslan. Orang yang memiliki keyakinan la ilaha illallah enggak akan dia melakukan dosa dengan israr terus menerus. Mesti akan ada ketakutan, kegelisahan karena hatinya hidup. Qala, dikatakan orang yang seperti ini yakunu tauhiduhu, tauhidnya yang mengandung kejujuran dan keyakinan menjadi rajih. Karena dosa-dosanya di samping sedikit, tidak israr, segera taubat, segera taubat, segera taubat. Sehingga ketika bertemu Allah, bersih hatinya. Qalbun salim, illa man atallah biqalbin salim. Walladzina yadkhuluna an-nar mimman yaquluha, adapun yang masuk neraka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lam yaquluha bis-sidqi wal yaqinit tammaini al-munafiyaini lis-sayyi'at. Adapun yang masuk neraka padahal mengucapkan la ilaha illallah adalah orang-orang yang mengucapkannya tetapi tidak memiliki kejujuran dan keyakinan yang sempurna. Tidak memiliki kejujuran dan keimanan yang sempurna, yang tamaini, yang munafiyain, yang meniadakan sayyiat, yang menghalangi dosa-dosa. Auli rujhaniha, yang menghalangi rajihnya dosa-dosa. Artinya tidak menghalangi sama sekali, tetapi menghalangi rajihnya dosa-dosa. Mengapa? Karena orang itu selalu bertaubat pada Allah, gelisah, takut kalau berbuat dosa, kalau tergelincir cepat kembali, cepat sadar. Au qaluha waqtasabu ba'da dzalika sayyi'at rajjahat ala hasanatihim. Atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka adalah orang yang mengucapkannya tetapi melakukan setelahnya dosa-dosa yang lebih unggul dari kebaikan-kebaikannya. Tsumma dha'fa lidzalik, akhirnya lemah keyakinannya, sidquhum wa yaqinuhum, keyakinannya dan kejujurannya menjadi lemah dengan dosa-dosa. Tsumma lam yaquluha ba'da dzalika bisidqin wa yaqin, akhirnya setelah itu tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Lianna dzunub qad adhafat dzalika as-sidq wal yaqin, karena dosa-dosa telah melemahkan kejujurannya, telah melemahkan keyakinannya di hati-hati mereka. Fa qauluha min mithli haula, maka ucapan tersebut dari mereka la yuqawwi ala mahis sayyi'at, maka ucapan tersebut tidak bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang rajih, dosa-dosa yang rajih. Fatarajjahu sayyi'atuhum, akhirnya yang rajih justru kejelekan-kejelekannya di atas hasanatnya. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Wa qad dzakara hadza katsirun minal ulama, telah disebutkan yang demikian oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab rahimahumullah. Ibnu Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid, Ibnu Rajab di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, dan dalam kitab-kitab lain dalam kitabnya Ibnu Qayyim juga ada.
Qultu wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tajtami'il hadis. Dengan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka terkumpullah hadis-hadis tadi. Hadis-hadis yang mana? Mudah-mudahan masih ingat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, tetapi diselamatkan dari neraka. Atau yang keempat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah diselamatkan anggota sujudnya dari api neraka, atau dilarang api neraka untuk memakan anggota sujudnya. Ila akhir ini seperti bertentangan. Ternyata terjawablah sudah, karena kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat, di antaranya kejujuran dan keyakinan. Kalau sempurna akan didapatkan jaminan tadi dengan sempurna. Kalau berkurang akan berkurang. Kalau sampai hilang akan hilang janji-janji tadi. Wallahu taala a'lam. Fihi, biasanya ada kalimat fihi berarti faedah. Barangkali ulangan besok ada sebutkan faedah, carinya di kata-kata fihi ini tadi. Ini faedah namanya. Fihi tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Maka padanya ada jaminan, ada janji dari Allah diharamkannya api neraka bagi orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Wa fihi annal amal la yanfa illa idza kana khalisan lillah. Bahwa amalan tidak bermanfaat kecuali kalau ikhlas. Yang ketiga, tanbih. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi tentang ahwal al-mauta, qauluhu fil hadis min iman, ay min a'malil iman. Maksudnya min iman adalah min a'malil iman, allati hiya min a'malil jawarih, fayakunu fihi dalalatun ala annal a'malus salihah minal iman. Disebutkan kalimat iman, ternyata kata Qurtubi maksudnya adalah amalan iman. Amalan iman adalah amalan anggota badan, tetapi membuktikan keimanan. Maka dengan itu ada dalil bahwasanya amalan yang saleh termasuk iman. Dan menjadi dalil pula bahwa iman qaulun wa amal. Amalan saleh pun bisa disebut iman. Ini pernah dibahas dalam babnya ketika membahas ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata maknanya adalah salat kalian. Wa dalil ala annahu arada bil imani ma qulnah, dalil yang menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki dari iman seperti yang kita ucapkan tadi, dalilnya adalah lam yurid mujarradal iman, tidak dimaukan hanya iman saja, wa huwa tauhid, yaitu tauhid, wa nafi syirik wal ikhlas biqaulih la ilaha illallah ma fil hadits nafsi min qaulihi akhriju. Terlihat bukti bahwa kalimat iman bukan hanya dengan kalimat ucapan la ilaha illallah saja, tetapi dengan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana dalam ucapannya akhriju, thumma ba'da dzalika yaqbidu subhanahu wa ta'ala qabdatan fayukhriju qauman lam ya'malu khairan qat yuridu bidzalik illa tauhidil mujarrad minal amal. Baik. Dalam hadis tersebut dikatakan keluarkan yang memiliki sebiji darah dari iman, diambil, dikeluarkan, masuk ke dalam jannah. Keluarkan dari api neraka orang-orang yang masih memiliki iman walaupun sebiji khardalah. Keluarkan lagi. Terus semakin kecil. Pokoknya ada iman sekecil apapun keluarkan. Terakhir, ba'da dzalika yaqbidu subhanahu wa ta'ala, Allah menggenggam, mengambil dengan tangannya sendiri satu kaum dari api neraka, diselamatkan yang hanya punya iman walam ya'mal khairan qat, tetapi tidak pernah beramal kebaikan sama sekali.
Ikhwani fillah azakumullah. Dikatakan maknanya illa tauhidil mujarrad minal a'mal. Tauhid saja bersih tanpa amalan. Ikhwani fillah azakumullah. Jangan berkata seperti Khawarij, jangan pula berkata seperti Murji'ah. Hadis-hadis yang seperti ini banyak membuat kesalahpahaman, apakah dari Khawarij yang kebablasan dalam mengkafirkan atau Murji'ah yang kebablasan dalam roja, dalam harapan. Lihat, hanya cuma iman saja cukup masuk surga. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum, Allah Maha tahu keadaan mereka. Iman di dalam hatinya. Bisa jadi orang yang sekian keadaannya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, di dalam amalan dosa, amalan kufur, amalan yang membawa pada neraka. Tetapi ketika sejengkal lagi akan wafat, dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Kemudian wafat. Bukankah dia tidak punya amalan? Baru taubat, belum beramal, wafat. Bisa terjadi. Jangan menentang apa yang sudah dibahas secara ijma' oleh para ulama. Bahwa al-iman qaulun wa amal. Harus dengan amalan. Tetapi kasus-kasus tadi bisa terjadi karena kasus-kasus tertentu. Seperti yang sudah kita contohkan. Seorang yang bertaubat dengan ikhlas, hatinya mempersaksikan la ilaha illallah, tetapi belum sempat beramal, terbunuh dalam jihad fi sabilillah dari pihak musuh. Bertaubat, bergabung dengan pihak kaum mukminin, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian berperang lagi, mati. Kalaupun ada hanya niat, kalaupun ada amal, hanya niat ingin berjuang fi sabilillah, ternyata sudah terbunuh. Ikhwan fillah azakumullah, dan lain-lain dari kasus yang qadarullah, yang Allah takdirkan dalam keadaan dia memiliki iman, tauhid, walam ya'mal khairan qat, tetapi belum beramal kebaikan sedikit pun. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik wal hidayah was sabat ala tauhid was sunnah. Wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala la ilaha illallah wa ala aqidatin sahihah wa nasallahu ta'ala husnal khatimah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Air got yang mengalir barakallahu fikum, kalau dia masih memiliki warna najis dan bau najis, maka dia najis. Kembali kepada kaidah yang ijma' dari para ulama. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak bisa jadi najis. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu binajasatin. Kecuali kalau berubah warna, rasa atau baunya dengan najis. Perhatikan kalimat jarun wa majrun fil akhir. Binajasatin. Jangan hanya berubah warna, wah najis. Sebentar, berubah warnanya karena apa? Di antara air-air di kali ada yang coklat warnanya. Berubah warnanya, tapi bukan binajasatin, tapi betin. Tidak merusak kesucian air. Yang dimaksud berubah warna, rasa atau baunya binajasatin. Kalau berubah baunya bau najis, berubah rasanya rasa najis, berubah warnanya warna najis, maka dia menjadi najis. Barakallahu fikum. Wa illa fala. Wallahu ta'ala a'lam.